untuk ayah tercinta. Guru paling hebat ibu. Ibu, betul. Jadi guru itu ibunya. Semua dosa kan Aduh, anak mau sekolah lagi. Gimana ya? Seperti kata Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Halo, Kisanak. Main. Nggak ada main begitu. Saya melihat Anda dari kejauhan, Anda kelihatannya pusing sekali Deket sih. ah lu dari situ. Oh, iya. Kan adegannya. Jangan dikasih tahu dulu. Apa sih? Kenapa sih dari lihat tadi pusing-pusing banget? Gua sibuk ngitung. Hitung apa? Ngitung uang sekolah buat anak gua nanti nih. Banyak nih brosurnya. Aduh, yang mana ya? Belum ngitung pendapatan warung gua, belum ngitung rasa gua sama Jelita. Ada menteri yang cuma sekolah sampai SMP, sekarang sudah luar biasa dia. Cewek lagi. Siapa Pendidik. itu? Bu Susanti. Musuh sih. Itu. Ada juga laki-laki dia cuma sekolah sampai kelas 3 SD. Sekarang punya istri cantik, rumah ada 3, mobil ada 2, karyawan ada 7. Siapa? Saya. Lu aja masih banyak utang di sini. Jadi gini, aku sebagai teman Nggak mau gua. Kalau ngajak gua mulu. harus menasehati. Apa? Harus menasehatin pendidikan itu jangan di nomor 1-kan. Ih, lu sekolah terakhir kapan? Kelas 3 SD. Malah ngingetin gua. Lah lu ngapain anak lu di sekolah yang tinggi-tinggi sedangkan lu kerjanya di warung begini? Lah, justru itu Bel. Anak harus melebihi bapaknya. Sekarang coba ngaku siapa bapak lu? Tuh kan. Jangan ketawa. Gua mohon maaf nih Pras, hari ini gua pengen ngajak lu kita datang ke syukuran Hatam Al-Quran. Seru di situ, tangga sebelah. Oh iya? Iya. Sebentar dulu deh. Kita mau pergi Iya. melihat anaknya Syukuran Hatam Al-Quran. Iya, harusnya kan kita tenang di situ. Iya kan, bahagia Iya. gitu. Kalau seru mah ada begini-gini, Bro. Enggak gitu. Enggak gitu. Ayo ikutan. Seru Apa? sana, ada ikutan sana. Kita mendengarkan kajian-kajian di sana. Keren banget. Beda banget ustadznya di sana. Gua mah lebih suka Ustadz Dasaat, Bro. Jadi lu mau ikutan gak nih? Ya udah yuk. Rapi-rapi dulu. Tuh suruh karyawan lu jaga di sini. Kamu jaga di sini dulu ya. Bentar dulu itu kok kayaknya. Kenapa? Apa? Aku lihat-lihat. Kamu ganteng kalau gak dilihat. Ganteng kalau nggak dilihat, Bel. Sama aja dong, gak gitu. Ya udah sih. Aku pergi dulu ya. Kamu jagain di sini. Ya. Waalaikumsalam. Waduh, baru kita mau pergi tadi. Kenalin teman saya baru apa itu? Dangdutan. Touring. Oh, anak motor. Sanori. Apa kabar, Pak? Gimana kabar kamu? Baik. Jangan mancing-mancing kamu ya. Ilmu copet. Saya mau dipegang-pegang. Mari duduk. Siap. Duduk. Ya, Pak Ustadz. Ya. Duduk. Jangan, Pak Ustadz. Mas Mary tolong. Stay karakternya. Oh iya. Pak Ustadz, saya mau permisi dulu. Saya mau datang ke acara syukuran. Syukuran? Permisi dulu. Syukuran teman saya. Syukuran ngapain? Ada apa? Nah, syukurin tuh jangan. Syukurin. Jatuh. Saya permisi dulu ya. Ya. Assalamualaikum.
Jeli. Ini kawan saya baru touring. Saya ngajak buka puasa di rumah. Oke. Pras harus tahu siapa yang memberi buka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti pahalanya orang berpuasa. Jadi saya bisa dapat pahalanya dia tanpa mengurangi pahala. Jadi kalau Pras mau dapat pahala banyak, undang tuh orang buka puasa, semua yang buka puasa kita dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala dia. Wih, manggut-manggut nih orang-orang. Yuk. Besok pada datang ya. Ini rumah gue lagi dibangun. Suruh nyemen dong. Ngaduk semen. Lah, gimana? Kirain buka puasa. Proyek. Pak Ustadz, aku lagi pusing nih Pak Ustadz. Ah, Anak saya pada mau sekolah. ya. Gimana ya pendidikan menurut Pak Ustadz? Nah, mendingan Nah, cerita gini. Pak Ustadz, siapa tahu nggak bisa bantu. Gini. Bisa lah. Apa gunanya Pak Ustadz di sini? Salah lagi saya. Jadi gini, sebelum Islam diturunkan, diwahyukan melalui Muhammad SAW, masyarakat pada zaman itu disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah, iya. Begitu terbelakangnya namanya jahiliyah, sampai sekarang tidak ada orang mau disebut jahiliyah. Jahiliyah banget lu Ben. Nggak mau kan marah kita? Nggak mau lah. Maru. Kenapa? Buruk itu jahiliyah. Ketika untuk memperbaiki komunitas jahiliyah itu, maka Allah turunkan ayat Quran. Yang pertama Allah turunkan bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, bukan perintah haji, bukan perintah zakat. Apa dulu? Apa tuh, Ustaz? Iqra. Ikro. Baca. Itu berarti pendidikan penting untuk memutus kejahilian, kebodohan, itu harus dengan pendidikan. Untuk memutus tali kemiskinan dalam rumah tangga juga itu harus dengan pendidikan. Oke. Maka dalam undang-undang kita itu disebut pendidikan adalah hak semua warga negara. Maka negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara apa? Ya pendidikan. Maka ini benar sekali nih Pras. Dia lagi bingung mau cari pendidikan. Bagus. Bukan bingung karena cari yang murah. Karena tidak ada kualitas di dalam sesuatu yang murah. Tuh. Maka pendidikan yang baik itu memang biasanya mahal. Kenapa? Karena pendidikan itu investasi. Ali bin Abi Thalib mengatakan bodoh dan miskin itu mendekati kekufuran. Jadi kalau mau orang baik memang harus berpendidikan. Anak kita itu harus punya pendidikan. Ada orang bilang, ada Ustadz, enggak tamat SD, enggak tamat SMP. Punya jabatan tinggi, berapa dari sekian ratus juta Indonesia? Orang tua yang bijaksana itu mencari pendidikan untuk anak. Nah, bagaimana Quran membahasakan meninggalkan anak? Itu diilustrasikan, diibaratkan. Quran mengibaratkan. Orang tua meninggalkan anaknya seperti digambarkan bahasanya, bahasa Indonesianya itu punya akar yang menjulang ke bawah. Ya kan? Kemudian punya pokok Apa? batang Oh, yang kokoh dan punya ranting yang banyak buahnya. Itu bata kiasan. Apa maknanya? Punya akar yang menjulang ke bawah, kuat akidahnya. Oke. Ya. Pondasinya. Setelah kuat akidahnya, harus kuat fisiknya. Karena dia cerdas, akidah baik, tapi sakit-sakitan. Sedikit-sedikit, Masuk angin. kan? Iya benar juga sih. Zaman saya kecil dulu, kita main, fisik kuat, hujan-hujanan, ya lompat di jembatan, muncul di sana. Iya benar. Ya kan? Sampai bibir kita biru, bonyok, iya. biru, nggak Kedinginan, sakit. kedinginan. Anak-anak sekarang baru lihat petir sudah demam. Parah. Kenapa? Lemah fisik. Iya betul. Jadi anak yang baik itu harus kuat fisiknya, Iya. kekar, ya. Coba lihat. Tuh, nah, woi. Ngapain, Pak? Ngapain ini Pak? Ditiup. Tiup, nggak bisa. Nggak bisa. Aduh. Nah itu, kuat akidahnya, kuat fisiknya. Iya. Lalu rantingnya banyak buah. Apa itu? Bahasa ilustrasi, anakmu setelah cerdas, kuat akidahnya,
tapi dia harus dinikmati oleh orang banyak. Berguna. Yang artinya berguna bagi lingkungan, tidak menjadi sampah masyarakat, tidak menjadi kaya tapi pelit. Ilustrasi yang sangat indah dalam Quran. Anak harus kuat akidahnya. Oke. Biar dia kuat fisiknya, tapi kalau akidahnya lemah, tidak ada gunanya. Kuat fisiknya tapi otaknya heng-heng. Ya, nggak bisa berpikir lah, nggak bisa Ya. berpikir ya. Dijelaskan 30 menit. Iya juga sih. Ya, kemudian yang paling penting, dia menjadi rahmatan lil alamin. Dia jadi kaya yang dermawan. Dia jadi cerdas yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau dia cerdas tidak punya akidah yang baik, dia menjadi licik. Ya, orang yang cerdas tapi tidak akhlak tidak baik, moral tidak baik, itu bahaya. Saya ada namanya itu Pak Ustadz. Siapa? Teman Siapa? saya. Ebel namanya. Tapi itu orang semasa hidupnya memang baik sih sebenarnya. Masih hidup. Oh, masih ada. Masih hidup. Masih hidup. Bukan begitu. Jadi memang kalau ada orang berkata, ada sih orang kaya tidak ada pendidikannya. Berapa orang yang seperti itu? Iya. Yang banyak sukses itu memang karena latar belakang punya pendidikan, ya. Seperti saya ini tidak bujuk-bujuk apa? Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk mah aja. Kalau bujuk-bujuk, bujuk bonek. Ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk. Aduh, untung Ustadz nih. Jadi tidak Pak ujuk-ujuk. Ferry baru main 1 episode. Lah gua udah berapa episode ini? Bang Pras, Iya. kok aku jadi sedih ya ingat ayah aku. Gua juga. Aku ingat ayah aku udah bela-belain aku demi pendidikan aku. Kamu ingat ayah kamu? Ya, aku mau nyanyi boleh gak? Oh, kamu mau nyanyi? Nyanyi. Boleh, silakan. Boleh dong. Aduh, Pak Pras bahaya nih. Udah Ustadz lucu lagi. Bahaya ini Pak Pras. Kacau ini. Apa lagunya? Ayah, lagu ayah. Coba gimana? Untuk ayah tercinta, aku ingin berjumpa. Gue udah nanya ke Pak Ustadz. Ustadz, ya. Sekarang ke Kang Ferry. Apa itu? Ini gue mau nanya gimana cara membesarkan anak setelah bercerai. Wah. Dan kemudian menikah lagi. Nikah lagi dan punya anak lagi. Dan punya anak lagi. Alhamdulillah. Nah, itu pasti ada taktik dan tata cara. Taktik, Bu. Formasi begitu. Oh, ya. Gimana itu, Kang Ferry? Caranya gimana Pak Ustadz ya? Lah, kan saya nanya. Oh iya. Nah, takutnya kan saya salah jawab. Iya. Saya pengen tahu juga menurut Islam Berdasarkan seperti apa. pengalaman Kang Ferry lah. Iya, kalau ditanya bagaimana caranya sih saya susah untuk memplanning Pak Ustadz. Maksudnya saya tidak punya rencana untuk sekian tahun. Udah, saya percaya lillahi ta'ala, saya sudah ada jalannya begini, udah jalanin aja gitu. Oke. Yang penting saya merasa saya sudah memberikan Aduh. Mantap. Gak usah nangis. Gak usah nangis. Aman kok. itu punya Andre Taulani, jangan diambil. Mumpung orangnya nggak ada, kita pakai aja. Jadi gitu Pak Ustadz, kalau saya sih yang jalanin aja gitu. Yang penting saya sudah merasa memberikan yang terbaik, mulai pendidikan agama, terus pendidikan juga di sekolahnya seperti Ya, itu. jadi hidup ini harus ada program. Ya. Ya, tidak boleh pasrah. Oh tidak. Ya, kita harus punya perencanaan. Betul. Program. Target gitu ya. Kita lakukan. Setelah itu kita berdoa, berikhtiar. Setelah itu baru kita tawakalilallah. Nah, itu bedanya orang beriman. Dia berikhtiar dan bertawakal setelah berdoa. Nah, soal mendidik anak, silakan baca buku riset, ya, pendidikan psikologi anak, silakan baca. Tapi keliru ketika tidak membuka Al-Quran untuk mendidik anak. Ya, nah dalam Al-Quran ada satu tuh nama surah yang Allah kasih namanya sebagai nama surah,
namanya Luqmanul Hakim. Beliau itu digelari sangat pandai dalam mendidik anak. Padahal beliau bukan nabi dan bukan rasul. Tapi diberi nama surah Luqman. Karena hebatnya dalam mendidik anaknya. Nah sekarang bagaimana cara mendidik anak? Menurut Al-Quran. Ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah. Jangan menserikatkan Allah. Itu dulu yang pertama. Akidah dulu. Iya. Ya. Nah, anak-anak usia balita, bawah 5 tahun, itu kan senang nyanyi. Betul. Maka kita kasih lagu. Senang lagu, dia perkenalkan lagu itu. Tapi akidah. Ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ganti, Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Banyak Tuhan di Indonesia, minimal ada 5. Tapi 6. Kan gini. Dia menunjukkan gini 1, 2, 3. Gitu kita kan bahasanya. Hah? Elah. Saya kan begini. Oh begitu. Tukang sapu emang capek banget. Jadi minimal, tapi di situ anak diajari akhlak. Karena kita bukan negara Islam, tapi kita mengakui ada 6 agama. Ya, dulunya 5, sekarang sudah Konghucu juga diakui. Nah, disampaikan ke anak kita, nih 5 nina masing-masing punya Tuhan. Tapi Tuhanmu Allah. Selain Allah bukan Tuhan kamu. Tapi kamu tidak boleh menghina Tuhan yang 4 ini. Itulah toleransi dari ajar. Ya, itu ajar anak kita. Bangun tidurku terus sholat. Betul. Tidak lupa wudhu dulu. Nah itu artinya diganti lagu-lagu. Ya, kenalkan anak kita tentang Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru tahu hari ini 7 anak Nabi. Iya. Iya. Udah tahu. Udah tahu. Saya yang lagu pertama juga tadi tuh saya baru tahu tuh. Saya taunya bangun tidur ku cari istri. Wah. Wah, parah. Mendidik anak. Jadi saudaraku sekalian, saya cinta kalian karena Allah. Mendidik anak ini penting. Bukanlah perkara sesuatu yang kita serahkan saja ke sekolah. Iya. Tidak. Pendidikan yang utama adalah di rumah. Pada zaman Nabi tidak ada pesantren. Pada zaman Nabi tidak ada universitas. Tapi di mana mereka? Rumah. Guru paling hebat ibu. Betul. Jadi guru itu ibunya. Bagaimana guru ibu mengajarkan ketika lihat anaknya minum pakai tangan kiri. Nah, Rasul itu minum pakai tangan kanan. Itu pasti berbekas. Ya, sampai anak kita dewasa. Nah, dia nonton TV, lihat-lihat bicara kotor, langsung ibunya masuk. Nah, itu contoh yang salah.